Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan bagaimana cara melakukan update, realisasi kegiatan Sarpras dan non-Sarpras pada Monep.dd. Hal yang perlu disiapkan dalam melakukan update data realisasi kegiatan pada Monep.dd. Pertama adalah laporan Sarpras, yaitu LMS dalam bentuk Excel. Kedua adalah laporan non-Sarpras LMNS dalam bentuk Excel. Kemudian yang ketiga adalah foto dalam bentuk JPEG, yaitu 0%, 50%, dan 100% untuk kegiatan Sarpras. Yang keempat, foto dalam bentuk JPEG, yaitu satu kegiatan non-Sarpras. Dan yang terakhir, yaitu berita acara serah terima kegiatan dan pelaksana kegiatan kepada kepala desa dalam bentuk PDF. Baik sobat, ikuti terus tutorial ini. Baik sobat, jadi sebelum kita melakukan update data pada Monep.dd, jadi hal pertama yang perlu kita lihat adalah berkaitan dengan laporan Sarpras dalam bentuk Excel dan hasil download daripada Monep.dd. Nah, di sini kami ambilkan contoh, yaitu salah satu desa di Kecamatan Denpasar Utara, yaitu Desa Daupuri Kajo. Nah, di sini terlihat dari hasil download dari Monep.dd, yaitu terlihat hanya ada dua kegiatan, yaitu berupa pemeliharaan sanitasi permukiman, yaitu dengan kode rekening 2.4.05. Kemudian yaitu kegiatan bantuan pertanian atau peternakan bibit pakan obat, yaitu dengan kode rekening 4.2.03. Nah, berdasarkan laporan Excel yang disampaikan, yaitu ada kegiatan di Desa Daupuri Kajo itu adalah berupa penggelontoran got, yaitu dengan kode 2.4.5. Kemudian pembuatan rumah bibit 4.2.3, kemudian pembuatan kandang ayam 4.2.3. Nah, di sini terlihat dari hasil cek validasi Urian PBDS dengan kode rekening, di sini muncul N per A. Artinya di sini migrasi ke Monep.dd terjadi kegagalan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kode rekening antara data Excel, yaitu dengan kode rekening dari APBDes. Jadi itulah yang menyebabkan tidak termigrasinya data Excel ke Monep.dd. Nah, untuk itu perlu dilakukan perbaikan data pada Monep.dd. Nah, bagaimana cara melakukan perbaikan data tersebut? Ikuti terus tutorial ini. Baik sobat, jadi setelah teman-teman pendamping login ke Monep.dd, jadi tampilan terbaru pada Monep.dd, yaitu pada menu ada hal yang terbaru berupa realisasi kegiatan. Nah, di sini teman-teman pendamping tinggal klik realisasi kegiatan. Kemudian di realisasi kegiatan itu ada progres dan juga ada verifikasi. Nah, sebagai contoh yang kami perlihatkan tadi di data Excel, yaitu Desa Daupuri Kajo, jadi dapat kita lihat kondisi di Monep.dd. Jadi kita klik yaitu Desa Daupuri Kajo. Nah, di sini teman-teman dapat dilihat bahwa di Monep.dd muncul dua kegiatan. Seperti yang kita lihat tadi di data Excel, yaitu dengan kode rekening 2.4.05 dan 4.2.03. Dan di sini terlihat yaitu nama kegiatan, bidang, biayanya ini masih 0. Jadi ini diartikan yaitu data gagal dimigrasi. Penyebabnya tiada lain karena adanya perbedaan kode rekening di APBDes dengan kode rekening pada laporan Sarpras. Jadi untuk itu perlu dilakukan perbaikan data, yaitu dengan cara mengklik yaitu titik 3 pada
aksi. Jadi sebagai contoh kita akan melakukan perbaikan data kegiatan, yaitu pada kegiatan pemeliharaan sanitasi permukiman. Jadi caranya sebagai berikut teman-teman. Jadi pertama kita klik aksi di titik 3 ini. Nah, di sini akan ditampilkan ada detail, kemudian ada tambah sub kegiatan, ada perbaharui kegiatan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat lebih awal adalah detail. Nah, di sini teman-teman dapat diperhatikan bahwa di APBDes itu ada kegiatan yaitu dengan kode rekening 2.4.05 berupa pemeliharaan sanitasi permukiman dengan anggaran 1.805.000. Sumber dananya adalah DDS, tetapi data yaitu tidak termigrasi, yaitu dari laporan Sapras ke Monet BT, sehingga informasi kegiatan, kemudian rencana dan realisasi ini menjadi kosong. Jadi untuk itu perlu dilakukan yaitu perbaikan data. Nah, caranya pertama kita klik yaitu perbaharui kegiatan. Nah, ini teman-teman di perbaharui kegiatan. Jadi hal pertama yang perlu kita kerjakan adalah menginput berkaitan dengan informasi kegiatan. Jadi kita klik di informasi kegiatan, kemudian diisi urian detail jenis kegiatan. Jadi urian detail jenis kegiatan ini dapat kita lihat pada data Excel. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini kita tinggal copy saja, yaitu berupa penggelontoran got. Kemudian dipilih jenis kegiatan. Nah, di sini berkaitan dengan jenis kegiatan, yaitu dari jalan poros dusun, yaitu sampai dengan PKTD lain-lain, yaitu ada 65 jenis kegiatan. Jadi berkaitan dengan penggelontoran got ini adalah termasuk kegiatan adalah saluran drainase. Kemudian lokasinya di mana? Jadi di lokasinya itu kita tinggal ketik, yaitu kita lihat di sini lokasinya itu ada di Jalan Jayakarta Dusun Mekarsari. Ini kemudian keterkaitan dengan program lain. Nah, di sini ada stunting, ketahanan pangan, rumah layak huni atau lainnya. Jadi sesuai data Excel adalah lainnya. Kemudian sifat kegiatannya ini apa? Apakah pemeliharaan, peningkatan, pembangunan, pengadaan. Jadi di sini penggelontoran got yaitu bersifat pemeliharaan. Kemudian cara pengadaannya, jadi tinggal pilih apakah swakelola atau pihak ketiga. Jadi sesuai dengan data Excel adalah swakelola. Kemudian kaitan dengan SDGs. Jadi SDGs keberapa yang sesuai dengan kegiatan ini. Jadi di sini adalah yaitu di SDGs 6. Nah, kemudian teman-teman, jadi informasi kegiatan sudah kita input. Kemudian yang perlu kita input adalah di rencana, tinggal diklik. Di sini anggaran rencana dari dana desa itu sebesar, jadi data itu bisa kita lihat di sini di data Excel-nya. Anggarannya adalah di 1.805.000. Kemudian tidak ada swadaya, 0. Kemudian berkaitan dengan volume. Nah, volume di sini kita lihat di data Excel-nya adalah sepanjang 258 meter. Kita copy saja. Kita input di volumenya adalah 250 meter. Kemudian berkaitan dengan upah. Nah, di upah juga yang ditanyakan adalah upah pekerja per HUK, tukang, mandor, kemudian HUK pekerjaannya berapa. Jadi di sini di input yaitu berdasarkan dari data Excel. Pertama, upah pekerja per HUK. Jadi upah pekerja per HUK itu adalah, nah ini teman-teman, jadi upahnya adalah 105.000. Jadi upahnya pekerja per HUK adalah 105.000. HOK-nya, hari orang kerjanya itu adalah, kita lihat di Excel adalah
16. Nah, ini hooknya adalah 16. Jadi di sini teman-teman, setelah diisi upah pekerja per HUK adalah 105.000, kemudian jumlah HUK pekerja adalah 16, sehingga total rencana upah itu adalah upah pekerja dikalikan HUK pekerja. Jadi untuk lebih mudahnya bisa diambil di data Excel, yaitu sebesar Rp688.000. Nah ini teman-teman, jadi setelah diisi total rencana upah 1.680.000, jadi sudah terkonek di upah dan ini termasuk kegiatan PKDD. Kemudian berkaitan dengan pemanfaat juga dapat dilihat di data Excel. Jadi di data Excel-nya itu jumlah pemanfaatnya adalah laki 45, perempuan 67. Laki 45, perempuan adalah 67. Kemudian RTM-nya 1. Jadi untuk rencana kegiatan sudah bisa kita input. Selanjutnya yang kita input adalah realisasi kegiatan. Nah, realisasi kegiatan anggarannya berapa yang sudah digunakan, jadi bisa kita lihat langsung di data Excel-nya juga teman-teman. Jadi di sini realisasi biayanya itu adalah sama, yaitu 1.805.000. Nah, kemudian tidak ada swadaya, kemudian volumonya. Nah, volumonya di sini jumlah kegiatannya. Nah, di sini teman-teman, jumlah kegiatannya kita ketik adalah ada 1 jumlah kegiatan. Kemudian upahnya, nah jumlah HUK. Jadi di sini untuk diupah yaitu jumlah HUK-nya adalah 16 HUK. Kemudian hukang tidak ada, mandor juga tidak ada. Kemudian realisasi upahnya yaitu sebesar 1.680.000. Jadi kita ketik di sini teman-teman 1.680.000. Nah ini kemudian jadwal pelaksanaannya yaitu kita lihat juga di data Excel. Jadi di data Excel kelihatan di data pelaksanaan itu hanya 2 hari efektif dari tanggal 13 sampai 15. Jadi kita input teman-teman dari tanggal 13 tahun 2022 bulan Juni, kemudian kita ketik tanggal 13, kemudian selesainya adalah di tanggal 15 Juni. Nah ini kelihatan harus diisi sesuai jadwal, jadi maksimal 2 hari. Jadi misalnya di dalam kegiatan itu dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 15 dan ini adalah hari efektifnya 2 hari. Jadi kita ketik 2 sehingga sesuai teman-teman. Kemudian total tenaga kerja. Jadi total tenaga kerja laki, PK, non PK. Jadi kita lihat di data Excel-nya juga. Nah ini dia teman-teman, jadi laki-lakinya adalah 8, PK non PK-nya adalah 0. Jadi kita ketik di laki-lakinya 8. Nah di sini ada peringatan bahwa jumlah kelompok sasaran harus sama dengan jumlah tenaga kerja. Jadi di sini kita input tadi jumlah tenaga kerja 8, berarti jumlah kelompok sasarannya itu juga harus 8. Nah ini kita lihat di data Excel-nya. Nah di data Excel-nya pekerja kelompok sasaran ARTM-nya adalah 1, sedangkan setengah penganggurannya adalah 7. Jadi ARTM-nya adalah 1, setengah penganggurannya 7. Nah ini merah, pada merah hilang berarti sudah balance. Tenaga kerja 8, kemudian kelompok sasaran 8. Kemudian lanjutkan dengan progres fisik teman-teman. Jadi progres fisiknya ini adalah sudah 100%. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian foto. Jadi foto 0, 50, 100. Jadi sudah disiapkan, tinggal di input saja berkaitan dengan foto kegiatan. Jadi kita input foto 0%.
kemudian kita input foto 50%, dan terakhir adalah input foto 100%. Nah ini teman-teman, jadi kapasitas yang diberikan adalah 2 MB untuk 3 foto ini. Jadi setelah diunggah itu foto progres fisik 0, 50 dan 100, dilanjutkan nanti unggah berita acara serah terima kegiatan, yaitu di sini ukuran maksimalnya juga 2 MB, tetapi dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman tinggal klik dokumen berita acara, kemudian dicari data berita acara serah terima yang sudah kita siapkan, kemudian kita unggah. Nah ini teman-teman, jadi berita acara sudah masuk, kemudian tinggal kita submit untuk diverifikasi. Jadi klik di submit. Di sini konfirmasi submit bahwa isiannya harap pastikan data yang diinput sudah sesuai. Jika terjadi kesalahan input, Anda dapat melakukan pembatalan atau cancel verifikasi selama belum diverifikasi oleh verifikator. Jadi klik confirm submit. Nah ini teman-teman berhasil submit untuk diverifikasi berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan sanitasi. Nah di sini kelihatan masih kosong karena memang belum diverifikasi. Jadi data ini bisa kita lihat oleh teman pendamping, yaitu diverifikasi. Nah ini teman-teman, data yang kita input tadi adalah Desa Dauh Puri Kajo, Kecamatan Denpasar Utara. Jadi kita klik aksinya itu adalah ada detail dan juga hapus. Jadi misalnya dianggap data tadi itu salah, jadi teman pendamping bisa batal atau menghapusnya. Kemudian untuk melihat hasilnya itu kita lihat di sini teman-teman di detail. Nah ini, jadi inilah data yang sudah kita input tadi, yang awalnya datanya kosong sekarang sudah berisi. Jadi sesuai dengan informasi penggelontoran got pemeliharaan swaklola, yaitu di sini kaitan dengan SDGs-nya, di sanitasi, kemudian rencana dan realisasinya juga sudah muncul. Jadi dana desanya 1.805.000, kemudian juga berkaitan dengan total upah, jadi rencana dan realisasi, kemudian juga jadwal, foto, dan juga adanya berita acara. Nah itu teman-teman berkaitan dengan bagaimana cara melakukan update data realisasi kegiatan Sarpras dan non-Sarpras pada Monep.id. Semoga tutorial ini memberikan manfaat. Terima kasih.